Ramadan 13 tahun lalu, saya ada di sebuah desa. Kalau misalkan dalam istilah Sunda itu namanya Palemburan gitu. Dan 13 tahun lalu itu belum ada yang namanya smartphone, apalagi sosial media gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin menghabiskan waktu luang pas mau tarawih, kita itu gak mabar Mobile Legend gitu, atau scroll FYP TikTok. Tapi kalau gak perang sarung ya kucing-kucingan, atau dalam istilah Sunda itu namanya bebancakan. Dan kalian pernah dengar gak sih azan orang-orang desa? Itu feelnya beda, agak bikin merinding, tapi bikin tenang gitu, apalagi dengan suasana desa yang senyap. Dan jujur itu adalah momen yang paling menyenangkan. Tapi di Ramadan sekarang, saya berani bilang bahwasanya ini bukanlah momen terbaik di mana saya bisa bernostalgia atau setidaknya sedikit mengulangi kesan atau momen di masa kecil dulu gitu. Karena di zaman sekarang kita gak bisa menyangkal bahwasanya sebagian besar dari aktivitas sosial kita itu ada di dunia maya atau ada di sosial media gitu. Ya sebetulnya kita juga perlu mengapresiasi dengan kehadiran sosial media ini gitu. Karena dengan adanya sosial media itu merevolusi cara kita berinteraksi yang dulunya mungkin sangat lambat menjadi sangat cepat. Tapi sejak munculnya era sosial media juga, polarisasi itu semakin besar. Dari mulai polarisasi politik sampai polarisasi agama. Di mana aktivitas kita di dunia maya itu melahirkan banyak sekali perdebatan. Dan parahnya lagi adalah perdebatan ini bukan hanya ada di dunia maya, tapi mulai merembet ke dunia nyata. Antara cebong dan kadrun, antara Israel dan Palestina, antara Ukraina dan Rusia, dan seterusnya, banyak lah. Masih mending jika bentuk polarisasinya adalah adu argumen gitu, adu intelektual. Tapi akhir-akhir ini kita bisa melihat fakta lapangan bahwa yang dominan itu hanyalah kericuhan, kebencian, dan kekerasan. Dan sebagai orang yang saat ini mencari tambahan uang dari internet, setiap hari melihat berita kericuhan atau kebencian itu serius agak sedikit menyebalkan gitu. Apalagi kalau misalkan udah lihat orang yang debat benar salah bawa-bawa Tuhan untuk sebuah masalah kecil yang bisa diselesaikan oleh Pak RT gitu. Dan video ini dibuat atas dasar diskusi. Gue ingin mengajak kalian untuk bertanya, untuk refleksi diri, untuk mempertanyakan itu. Kenapa sih akhir-akhir ini banyak orang yang gampang sekali emosian? Ya mungkin itu termasuk diri kalian sendiri gitu. Gampang sekali dendaman dan gampang sekali untuk meluapkan kebenciannya di ruang publik. Dan itu sama sekali gak etis, bah, karena mengganggu orang lain gitu. Ya mungkin ada sebagian orang yang bisa don't give a shit. Tapi dalam konteks apapun, meluapkan kebencian dan fitnah di ruang publik di dunia maya itu gak bisa dibenarkan. Apalagi sampai mengakibatkan kerugian material di dunia nyata, di mana argumen itu dibalas dengan smackdown gitu. Gua sempat sedih cuy ketika melihat ada orang yang mengglorifikasi kekerasan hanya untuk kelompoknya sendiri. Ibarat dia mukulin orang, tapi kalau misalkan dipukulin balik langsung teriak ham gitu kan, ngeselin. Atau ibarat dia teriak-teriak soal demokrasi, tapi sadar gak sadar dia sedang mencederai demokrasi itu sendiri. Jadi ya balik lagi, video ini dibuat atas dasar refleksi diri mengenai emosi-emosi negatif seperti dendam atau kebencian gitu. Hingga sampai di sebuah pertanyaan radikal mengenai apakah kita bisa menghapus kebencian. Jadi ya semoga video ini layak untuk disimak. Jadi ayo kita mulai. Akar dari sebuah konflik itu adalah ketika manusia berpikir bahwa kekerasan itu harus dibalas dengan kekerasan. Jika kekerasan gak dibalas dengan kekerasan, maka ada semacam perasaan gak puas gitu. Bom dibalas dengan bom, pukulan dibalas dengan pukulan, nyawa dibalas dengan nyawa. Padahal jika kita melihat sejarah, kekerasan itu gak otomatis menghasilkan jalan keluar. Kekerasan selalu menghasilkan kekerasan dan kebencian lainnya seperti sebuah siklus. Nah, di balik pola ini ada satu hal yang sama, yaitu dendam. Dendam adalah perasaan gak terima ketika seseorang merasa tidak diperlakukan adil. Dendam ini menjadi dasar untuk memantik kekerasan. Ada sebuah pepatah Buddha yang mengatakan bahwa orang yang menyimpan dendam itu seperti orang yang membawa bara api di tangannya dan ingin melemparkannya ke orang yang dia benci. Dia akan terluka terlebih dahulu bahkan sebelum dia menyakiti orang yang dia benci tersebut. Nah, dalam sudut ini jelas bahwa dendam itu bukan cuma menyakiti diri sendiri, tapi juga lingkungan di sekitar kita. Jadi, jika dendam itu sedemikian buruk, apakah kita bisa menghapusnya? Sehingga perdamaian dunia yang hanya utopia itu bisa terwujud. Untuk melenyapkan rasa dendam, kita perlu tahu akarnya dulu. Jadi dendam itu punya dua fondasi. Pertama adalah amarah, kedua adalah rasa takut. Amarah muncul ketika keinginan itu tidak sejalan dengan kenyataan. Dan rasa takut muncul dari ketidakpastian atas kenyataan itu sendiri. Ketika dua hal ini bertemu, maka dendam ada sebagai reaksi atas hal-hal negatif yang ada dalam pikiran kita. Nah, masalahnya adalah jika kita amati, amarah dan takut itu sejatinya ketiadaan gitu, kosong. Kedua hal ini gak punya inti pada dirinya sendiri.
Nah, karena nggak punya inti, maka pasti diakibatkan oleh sesuatu. Sesuatu dalam hal ini adalah kesalahan berpikir. Jadi amarah dan rasa takut muncul karena kesalahan kita dalam memaknai realitas. Maksudnya kesalahan berpikir kayak gimana? Yang pertama adalah bahwa kenyataan harus sesuai dengan keinginan. Ya, ini jelas gak mungkin cuy. Dalam stoik itu ada sesuatu yang bisa kita kontrol dan sesuatu yang gak bisa kita kontrol. Sesuatu yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, termasuk pikiran dan usaha kita. Sedangkan sesuatu yang gak bisa kita kontrol adalah hasil, persepsi orang lain, dan kenyataan, atau sesuatu yang ada di luar dari diri kita gitu. Jadi kalau misalkan kita punya keinginan, kita juga perlu tahu dan menyadari bahwa kenyataan dan hasil atau persepsi orang lain itu gak bisa kita kontrol. Maka dari itu apapun konsekuensinya, apapun hasilnya, ya harus bisa kita terima gitu. Dan ketika kita sudah bisa mengendalikan ekspektasi kita, maka rasa marah atau kecewa ketika gagal itu kemungkinan besar akan berkurang. Lalu yang kedua adalah ketidakpastian yang membuat kita takut gitu. Nah, jika dipikirkan lebih dalam, hidup itu ya isinya ketidakpastian gitu. Di detik berikutnya, kita nggak tahu apakah kita akan mati atau dapat undian 1 miliar. Nah, jadi jika kita bisa menerima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup, maka rasa takut pun akan hilang dengan sendirinya. Nah, jadi kita udah paham nih bahwa dendam itu lahir dari amarah dan rasa takut. Ketika amarah dan rasa takut itu cuma kekosongan atau ketiadaan, maka dendam pun demikian. Dendam muncul dari kesalahan berpikir gitu, tidak mengada secara mandiri. Contohnya Sasuke Uchiha gitu ya. Dia dendam dan berambisi untuk membunuh Itachi karena ketidakpahamannya mengenai politik desa. Nah, dalam filosofi Zen itu dikatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena hal-hal yang memungkinkannya. Air jadi panas karena api menyala karena ada gesekan antara dua benda. Benda bergesekan karena ada energi, dan seterusnya. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang memiliki inti universal yang mampu berdiri sendiri. Tidak ada satupun hal yang bisa lepas dari jaringan kehidupan. Nah, maka dendam pun memiliki pola yang sama. Dendam itu bukan sesuatu yang mutlak. Dia lahir karena ada hal yang memungkinkannya. Ketika hal-hal itu diubah atau berubah, maka dendam pun akan lenyap dengan sendirinya. Nah, kalau misalkan kita meluangkan waktu untuk berpikir lebih dalam, lebih radikal lagi, kita akan menemukan fakta bahwa segala sesuatu yang seolah-olah ada di alam semesta itu adalah ketiadaan gitu. Bingung ya? Oke, kita coba bedah dalam sisi filsafat terlebih dahulu. Nagarjuna, seorang filosof dari timur India, itu menegaskan bahwa kekosongan, ketiadaan, atau sunyata itu adalah dasar dari segala-galanya. Segala sesuatu itu datang dan pergi, gak punya inti gitu. Kalau misalkan kalian mendalami filsafat ini, nanti kalian akan sampai pada sebuah pertanyaan mengenai apa itu ada, apa yang sebetulnya wujud, apakah aku ini ada, atau aku hanya berupa wujud pinjaman gitu, dan seterusnya. Nah, dalam filsafat Islam sendiri kita bisa mengenalnya melalui pikiran Al-Farabi tentang emanasi, atau dalam kitab Mishkat Al-Anwar fi Tauhid Al-Jabar, karya Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa cahaya itu dibagi menjadi beberapa tingkat, dan Tuhan adalah satu-satunya yang bisa disebut sebagai nur atau cahaya gitu. Dalam arti hakikatnya adalah laisa kamitsli syai'un, atau nggak ada segala sesuatu pun yang serupa dengan dia. Artinya cahaya selain Tuhan, yaitu kita dan seluruh yang ada di alam semesta ini, adalah wujud pinjaman. Karena apa? Ya karena kita tidak bisa mewujud secara mandiri. Kita gak punya inti. Wujud kita itu diakibatkan oleh hal-hal yang memungkinkannya. Gue coba sederhanakan sedikit. Gini, ketika alam semesta ini belum ada apa-apa, ada satu yang mengisi, yaitu Sang Tunggal. Dia mengisi dan memenuhi seluruh ruang kosong. Sang Tunggal ini menyebut dirinya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas, tak berwujud dan tak terpikirkan oleh pikiran kita yang terbatas. Maka dari sana, kecerdasan semesta tak terbatas ini mulai menunjukkan kebesarannya yang bisa kita sebut sebagai energi. Dan energi itu memadat menjadi sebuah materi. Dalam sains, kita bisa mengenalnya sebagai Big Bang atau teori ledakan besar, di mana disitulah awal mulanya tercipta alam semesta yang kita kenal gitu. Yang terkecil dari materi adalah atom. Ya, walaupun ada yang lebih kecil lagi, misalkan inti atom gitu ya. Dan peneliti menyebutkan bahwa 99,9% atom adalah ruang kosong. Dan yang mengisi ruang kosong itu adalah energi yang memadat atau materi. Dan energi hanyalah kemampuan dari kecerdasan semesta tak terbatas. Jika materi adalah kekosongan dan energi hanyalah kemampuan, maka yang ada dan yang sesungguhnya wujud adalah kecerdasan semesta tak terbatas itu sendiri, atau yang biasa kita sebut sebagai Tuhan, Causa Prima, Ahura Mazda, dan seterusnya.
terserah lah. Yang penting jangan bertengkar hanya karena nama. Lalu jika kita adalah ketiadaan, lalu kenapa kita bisa merasakan panas, dingin, kita bisa meraba, melihat, dan seterusnya? Yaitu terjadi karena kita punya indera, tapi kita gak bisa mempercayai indera 100%, karena indera itu sering menipu. Contohnya gini, ketika kalian melihat mobil dari jauh, itu pasti kelihatan kecil. Tapi pada faktanya, mobil itu kan besar. Ini berarti indera penglihatan kita dikelabui oleh jarak. Atau andai kata salah satu dari indera kalian itu terganggu atau hilang, maka cara kalian dalam memaknai dunia sebagai realitas pun akan berubah gitu. Artinya, kebenaran kesemestaan menurut manusia yang hanya bergantung pada indera itu gak otomatis menjadi kebenaran absolut yang mewakili seluruh makhluk. Kebenaran kesemestaan dalam hal ini adalah kebenaran subjektif, tidak ada kebenaran objektif. Dalam fisika kuantum ada hipotesis yang mengatakan bahwa kita adalah pikiran dari entitas yang lebih besar. Apa itu? Ya nggak tahu, karena nggak bisa kita pikirkan gitu. Kita ini hanyalah bagian kecil dari gelombang otak dari sebuah entitas yang nggak bisa kita bayangkan. Apa itu mungkin? Ya bisa saja. Kalau misalkan kita benturkan dengan pemikiran filosofis dari tokoh intelektual muslim, misalkan kita bisa membaca kitab Futuhatul Makkiyah karya Syekh Ibnu Arabi. Dia berkata bahwa pada kenyataannya kita ini nggak pernah ada. Semua materi, semua planet, semua galaksi itu nggak pernah ada gitu. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita. Kenyataannya kita adalah wujud fana dari Tuhan. Kita adalah bagian dari Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang terpisah. Jadi anggaplah bahwa Tuhan itu bercermin dan kita adalah wujud kecil dari cerminan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan itu selalu dekat dengan kita karena kita adalah bagian yang fana dari dirinya yang tak terbatas. Jadi sebetulnya kita ini gak pernah nyata gitu. Kita adalah setitik dari pikiran Tuhan yang nyata. Tapi ya sebagian besar dari itu adalah pandangan dari spiritualis. Buat kalian yang ateis dan memilih untuk tidak percaya alam gaib, ya silahkan saja. Tapi ketika kalian masuk ke dalam dunia fisika kuantum, kalian akan menyadari bahwa kita semua ini gak pernah ada. Bahwa satu-satunya yang ada adalah satu-satunya entitas yang gak pernah bisa kita pikirkan. Jadi yang ingin gue sampaikan di sini adalah bahwa semua ego, semua amarah, dan semua dendam yang kita miliki itu sejatinya kosong. Karena bahkan materi yang membentuk diri kita pun adalah ketiadaan. Artinya seseorang yang tenggelam dalam kegelapan, kebencian, dan seterusnya itu karena dia menganggap sesuatu yang tidak ada sebagai ada, kemudian fanatik gitu. Nah, ketika kesalahan berpikirnya diperbaiki, maka kebencian pun akan lenyap secara alami. Kesadaran mengenai kekosongan dari segala sesuatu adalah sumber utama dari kebijaksanaan. Begitu kata Nagarjuna. Dan mendidik dendam berarti menyadari bahwa dendam itu kosong, di mana kesalahan berpikirlah yang melahirkannya. Ketika kesalahan berpikir itu diperbaiki, maka dendam pun akan lenyap. Ketika dendam lenyap, maka rantai kekerasan dan kebencian pun akan terputus. Maka perdamaian yang sesungguhnya pun akan menjadi mungkin. Di mana berbagai perbedaan yang ada itu tidak akan memantik sumbu perpecahan, tapi bisa menjadikan kesatuan yang bisa saling menguatkan. Oke, final statement dari gue yang pertama adalah semoga kita bisa lebih elegan dalam berpartisipasi dalam demokrasi. Terus yang kedua adalah semoga kita menyadari bahwa kesadaran jernih itu lebih penting daripada berpikir kritis. Karena seringkali kita gak sadar gitu, kita merasa diri kita ini kritis, tapi kita melihat kebenaran melalui kacamata kuda. Tapi kalau misalkan kita ada dalam kesadaran yang jernih, kita bisa menerima berbagai macam kemungkinan yang mungkin saja itu bisa menjadi sebuah kebenaran yang lebih universal yang dapat diterima. Itu saja dari gue, semoga video ini layak untuk disimak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.